semuanya, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Caca hadir di video kali ini, dan Caca mau ucapin banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Hingga hari ini, My Club ID Channel telah mencapai 10.000 subscriber. Kali ini kita akan bahas komponen seperti motherboard Gigabyte, VGA Palit, prosesor, dan memori yang akan disambungkan performanya pada beberapa game terbaru beserta teknologinya. Kita akan bahas ini bersama dengan Om Ben. Thank you, Ca. Jadi kita hari ini akan mengulas beberapa komponen dari motherboard Gigabyte, kemudian prosesor Intel. Kita akan menguji beberapa performa dan ada bagian dari overclocking yang akan kita lakukan dengan platform yang kita pakai di video kali ini. Mohon maaf nih semuanya, Caca nggak bisa nemenin sampai selesai. Tapi Caca bakal balik lagi setelah ini. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Stay tune terus ya. Ya, tentunya pergi. Tapi nggak usah khawatir, nanti Caca akan kembali lagi di penutup. Jadi pastiin kalian menonton video kami dari awal sampai akhir. Oke, mari kita ke hal yang serius. Seperti tadi sudah diinformasikan oleh Caca, kami akan membuat sebuah konten kali ini. Di belakang saya ada beberapa komponen yang akan kami ulas. Ini ada motherboard, jadi kita akan membahas tentang motherboard Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 V2. Duh, panjang banget ya namanya. Motherboard ini dirancang untuk platform Intel Core generasi ke-12 atau LGA 1200. Nah, kita akan bahas sedikit aja tentang motherboard ini. V2 di belakang nama dari model name-nya, ini adalah merupakan saudara kembar dari non V2. Jadi ada yang namanya Z690 Gaming X DDR4. Perbedaannya di mana? Secara general semuanya sama, tetapi yang membuat perbedaan terjadi adalah di dapur pacunya, di mana ada sedikit perbedaan pada konfigurasi VRM. Yang non V2 atau yang versi sebelumnya itu menggunakan 16 plus 1 plus 2 fasa digital dengan direct. Sekali lagi dengan direct. Jadi 16 fasa untuk CPU, 1 fasa untuk IGP, dan 2 fasa untuk VSOC atau IMC-nya. Lalu yang V2 ini berubah. Tetap 16 plus 1 plus 2 konfigurasinya, namun 16 fasanya ini bukan direct lagi, melainkan dia menggunakan desain yang dinamakan dengan twin, atau dia menggabungkan satu sinyal menjadi dua. Ya. Perbedaan lainnya tentunya karena ini ada perubahan mengenai konfigurasi VRM, Gigabyte menambahkan kapasitas dari 60 ampere untuk setiap fasa di versi yang sebelumnya menjadi 70 ampere di versi yang V2 ini. PWM controllernya tetap sama, jadi pengaturannya tergantung dari bagaimana Gigabyte melakukan settingan pembagian daya ini melalui PWM yang dipakai. Nah, itu yang merupakan perbedaan yang paling mendasar antara versi yang sebelumnya dengan yang V2 ini. Kita akan bahas yang V2 ini. Lalu kami juga akan menggunakan kartu grafis Palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro. Ini sebuah kartu grafis yang dimotori dengan GPU Ampere dari Nvidia. Semua sudah tahu lah RTX 3080 sudah setahun lebih hadir di Indonesia, di industri IT yang ada di Indonesia ini. Nggak banyak yang bisa kami ulas karena kami yakin teman-teman sudah tahu kartu grafis ini. Gaming Pro adalah satu kartu grafis di level menengah ke atas dari Palit. Dia memiliki backplate berbahan diecast. Jadi diecast ini merupakan gabungan antara plastik, aluminium, magnesium, alloy, dan segala macam. Intinya backplate ini bukan hanya membuat kartu grafis itu stabil, tetapi maksudnya itu stabil itu pada saat dipasangkan di kartu grafis di dalam casing ya, dia akan steady, menjaga PCB tidak bended atau melengkung, tapi juga bisa membantu temperatur kartu grafis lebih rendah dengan cara menyerap panas dari PCB yang ada di bagian belakang atau backplate ya, kita bisa katakan backplate ini diserap oleh si bagian dari bahan diecast yang ditanamkan oleh Palit di kartu grafis ini. Seri Gaming Pro juga dilengkapi dengan 3 buah fan, jadi sudah lebih dari cukup untuk bisa mendinginkan GPU dan memori GDDR6 yang ada di kartu grafis ini. Nah, untuk prosesor di pengujian kali ini kami kembali menggunakan prosesor yang berulang kali pernah kami pakai, Core i9 12900K. Ini salah satu prosesor yang bisa memaksa motherboard ini berjalan maksimum. Kami akan overclock ya.
Nanti lihat berapa overclock yang kami bisa capai. Kemudian untuk memori, ini menggunakan memori dari Aorus DDR4 4400. Ya ini karena kita mainnya di ya high end ke atas, ya nggak ada salahnya kita gunakan memori DDR4 yang punya kecepatan super. Jadi kita pakai yang DDR4 4400 dari Aorus dengan total kapasitasnya 16 GB dual channel atau 8 GB kali 2. Untuk bisa memaksa si motherboard menunjukkan performa terbaiknya, kami akan mengoverclock prosesor Core i9 12900K ini ke angka 5,1 GHz dengan tegangan V-Core di 1,275. Settingan di BIOS kami tampilkan berikut ini. 5,1 GHz ini ada di P-Core atau Performance Core, di mana kita mengetahui di Alder Lake di Core i9 12900K itu terdiri dari dua jenis core, yaitu ada namanya Performance Core dan Efficient Core. Untuk Performance Core, kita overclock ke 5,1 GHz pada semua core yang ada, dan untuk Efficient Core, kami overclock menjadi 4 GHz dari 3,7 GHz. Pengujian pertama kita akan menguji seberapa hebatnya VRM dari motherboard Z690 Gaming X DDR4 V2 ini. Kami gunakan Cinebench R23 yang kami jalankan pada kondisi overclock tadi, dan terlihat VRM sangat-sangat baik menghandle prosesor dalam kondisi teroverclock ekstrim ini. Temperatur tidak pernah menyentuh 90 derajat, sekitar 80-an ketika menjalankan Cinebench R23. Kami juga menggunakan cooling yang mumpuni yang menjadi andalan kami dalam beberapa pengujian, yaitu Cooler Master Liquid Flux 360 mm. Ini adalah satu cooler yang memang kami anggap super untuk meredam panas dari Core i9 12900K. Pengujian berikutnya kami akan menguji 3 title game ya. Dalam kondisi kartu grafis ini kami overclock. Di sini kami tampilkan settingan overclock yang kami gunakan menggunakan utility Thunder Master yang merupakan bawaan dari Pellet. Kami mengoverclock core clock itu plus 200 MHz dan memori kami overclock di plus 225. Kemudian power limitnya kami naikkan di 104 dan V-Core kami naikkan hingga 20%. 3 game yang kami gunakan adalah God of War, kemudian Shadow of the Tomb Raider, dan terakhir Cyberpunk 2077. Resolusi yang kami gunakan semuanya berjalan di 2K atau 2560 kali 1440. Di sini kami tampilkan bagaimana performa di God of War. Kami bandingkan ada pada kondisi default, kemudian kami aktifkan DLSS pada kondisi balance dan performa. Kita lihat performa cukup tinggi, naik pada saat performance, tapi itu merupakan ada sedikit upscaling ya pada beberapa detail dari game ini yang diolah oleh si Tensor Core dari si RTX 3080. Di God of War juga ada fitur AMD FSR 2.0. Ya, betul, ini adalah fitur dari AMD yang di-open ke semua game yang mau mengadopsinya. Di sini kami melihat juga membandingkan antara kondisi default, kemudian FSR 2.0 itu kami set pada balance dan performa. Kita lihat sekali lagi pada settingan performa menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan default dan balance. Namun sekali lagi ini sama seperti konsep DLSS, hanya kalau kami lihat dari sisi tampilan, kami harus mengakui FSR 2.0 yang ada yang ditampilkan sedikit memiliki kualitas lebih baik dibandingkan DLSS. Next, kami menguji di game yang sudah cukup berumur, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kami bandingkan pada kondisi RTX on dan RTX off. Di sini RTX on-nya otomatis, DLSS on tidak ada pilihan antara balance performance atau lainnya pada settingan DLSS. Dan kita lihat tentunya ketika RTX on dibebankan mengalami drop FPS, namun detail-detail atau bayangan kemudian beberapa efek cahaya itu terlihat dengan jelas. Di Cyberpunk 2077 kami membandingkan antara DLSS performance dan balance pada kondisi ray tracing ultra ya, di resolusi 2K. Dan hasilnya kita bisa lihat memang secara ketika kita jalankan tanpa ada DLSS, baik itu balance maupun performance, kita lihat frame per second itu sangat drop sekali ya, hanya ada di angka 40-an, tetapi setelah kita aktifkan baik itu di balance atau performance, kita lihat peningkatan FPS yang cukup sehingga kita lebih nyaman memainkan game Cyberpunk 2077 ini.
Sedangkan untuk memori sendiri kami iseng ya, ini sekedar iseng, kami ingin melihat karena memang memori ini sudah mencapai cukup limit ya di DDR4 4400 secara XMP, dan kami coba lihat lagi seperti apa performanya, dan kami menampilkan screenshot di mana memori DDR4 dari Aorus ini bisa berjalan di DDR4 4800 atau 2400 MHz atau 200 MHz lebih tinggi daripada yang seharusnya XMP DDR4 4400. Dari pengujian, kita bahas dari motherboardnya Z690 Gaming X DDR4 V2. Ini sudah pasti mampu menghandle prosesor sekencang 12900K yang kami overclock dengan V-Core 1,275. Itu kalau kita lihat power package-nya itu hampir menyentuh 280 watt ya, dan dia masih mampu coolernya, dengan syarat coolernya juga mampu meredam. Suhu VRM terjaga di bawah angka 70 derajat, dia tidak pernah menyentuh 70 derajat. Artinya, ya kami bisa katakan motherboard ini sudah mumpuni untuk meredam sebuah prosesor yang di overclock. Bahkan uniknya ada BIOS baru yang dirilis beberapa hari yang lalu, di mana BIOS ini nantinya akan bisa mendukung Intel Core generasi ke-13 yang akan hadir di tahun ini kalau tidak salah. Ya beberapa bulan ke depan lah ini prosesor akan hadir. Dan ini merupakan investasi bagi kalian ketika menggunakan motherboard ini. Motherboard ini tidak terlalu mahal, tapi sudah bisa dijamin meredam kecepatan atau daya yang dibutuhkan oleh prosesor di generasi ke-13 nanti. Dari kartu grafis, ya RTX 3080 sudah ada. Sudah beberapa saat yang lalu sudah ada, beberapa waktu yang lalu sudah ada. Kami bisa melihat performa DLSS maupun implementasi FSR dari AMD, meskipun hanya beberapa title yang sudah mengimplementasi fitur baru ini, tetapi kita bisa lihat ini fitur bisa berjalan di kartu grafis berbasis GeForce dari Nvidia, tidak hanya kartu grafis berbasis GPU Radeon dari AMD. Ini akan sangat membantu meningkatkan performa gaming, khususnya untuk game-game AAA yang cukup berat. Dari pelit GeForce RTX 3080 Gaming Pro-nya sendiri, semua temperatur saat menjalankan game itu sangat terjaga. Kita bisa melihat temperatur maksimum hanya menyentuh 70-an derajat, tidak pernah menyentuh 75 derajat bahkan. Dan perlu diingat, kami melakukan semua pengujian game ini pada kondisi kartu grafis ini teroverclock, bukan pada kondisi defaultnya. Sekali lagi, kami mengoverclock kartu grafis ini dan menjalankan game yang ada. Ya, temperatur sekali lagi sangat-sangat terjaga di bawah 75 derajat Celcius dalam keadaan open seperti ini. Jadi kalau mau kalian tambahkan 5-10 derajat pada kondisi casing tertutup, ini masih worth it dan masih dalam toleransi. Hai, Cica kembali lagi nih. Semoga semuanya paham ya dengan yang dijelaskan oleh Om Ben tadi. Kamu kok bisa nongol sih, Cak? Sulap Pak saya. Kalau masih ada yang belum jelas, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Tentunya yang berhubungan dengan video ini ya. Untung Caca hadir lagi ya, kalau nggak saya bingung mau nutup ini. Tadi kamu janji mau balik lagi loh, Ca. Oke, jadi teman-teman, demikian konten kami kali ini. Caca juga akan hadir di beberapa konten kami ke depan. Mungkin nanti akan membawakan konten tentang update ataupun bareng saya lagi untuk mereview produk. Dan semoga seiring waktu nanti Caca juga bisa nge-review ya komponen-komponen yang ada di konten video di MacLab ID. Sampai bertemu, salam sehat, dan tetap semangat. Bye! Dadah!